Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian, termasuk adik-adik mahasiswa ya. Oke, senang sekali bertemu dengan kalian semua. Untuk topik kali ini kita akan membahas tentang faktor produksi, ya. Nah, faktor produksi ya. Jadi sebelum kita mulai, kita bersyukur ya atas kesempatan yang diberikan bagi kita ya. Oke, nah langsung aja saya mulai ya. Ya, jadi judulnya adalah The Basic of Production atau dasar-dasar produksi. Nah, ini dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi. Ya, oke ya. Untuk supaya tidak berlama-lama, langsung aja saya mulai ya. Jadi apa yang teman-teman dan adik-adik pelajari saat ini adalah yang pertama tentang faktor produksi atau faktor-faktor produksi. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah perbedaan antara produktivitas dan production. The differences between uh, productivity and production. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor yang meningkatkan produktivitas. Yang keempat adalah perbedaan antara capital intensif dan labor intensif. Dan yang kelima masuk pada hitung-hitungan. Ya, jadi hitung-hitungan tentang apa itu? Ya, pokoknya ada hitung-hitungannya ya, hitungannya dikit ya. Oke, ya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama ini adalah, oke, oke, bentar ya. Oke, oke ya. Jadi yang pertama adalah faktor-faktor produksi. Ya, jadi definisi adalah faktor-faktor yang dibutuhkan untuk membuat produksi berjalan dengan baik. Jadi pertama-tama saya harus garis bawahi dulu ya bahwasannya production yang dimaksud di sini adalah produksi barang ya. Jadi produksi barang. Jadi production adalah produksi barang. Jadi produksi barang ya barang-barang yang produksi bisa barang-barang meja, kursi, ya, kemudian barang-barang elektronik ya. Jadi arti kata produksi secara umum ya. Gitu. Nah, dalam ilmu ekonomi itu mengenal ada beberapa faktor produksi yang umum atau yang dinamakan common ya, common factor of production ya, di common factor of production. Oke. Nah, ya, jadi common factor of production ya. Jadi kata common itu adalah yang umum ya. Jadi faktor-faktor produksi yang umum dari sudut pandang ekonomi atau ilmu ekonomi. Yang pertama tentu saja adalah bahan mentahnya. Ya, jadi kalau kita memproduksi sesuatu, misalnya meja atau kursi, kita punya bahan mentahnya. Atau perusahaan membeli bahan mentahnya. Jadi bahan mentah yang dibeli itu kalau meja atau kursi ya berarti kalau terbuat dari kayu ya berarti adalah kayunya ya atau bahan bakunya kayunya ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dalam ilmu ekonomi mengenal adanya tempat di mana produksi tersebut berlangsung atau land and building, ya, jadi berupa tanah dan bangunan, tempat di mana produksi tersebut berlangsung, ya. Nah, sebagai asumsi, karena ilmu ekonomi ini dikembangkan sudah lama ya, jadi ilmu yang pertama kali ada sebelum adanya perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu bisnis lainnya adalah ilmu ekonomi, maka tentu saja mungkin ilmu ekonomi ini kelihatan agak agak kuno, ya kan? Nah, agak kuno ya, gitu ya. Jadi, nah pada zaman dulu ya, tahun 80, 90, ya bahkan sebelum ledakan teknologi tahun 2010, 2015, itu memang tiap produksi atau tiap ya produksi lah atau pembangunan sesuatu itu mesti ada tanah dan bangunannya. Ya, jadi ada tanah tempatnya di mana, ada tempat membangunnya juga. Ya, nah itu yang produksi yang konvensional. Ya, kalau sekarang mungkin produksi bisa secara cepat ya, mungkin cukup tempat kecil aja. Tapi kalau dulu butuh tanah dan butuh bangunan. Ya, jadi seperti itu.
Oke, kemudian yang dibutuhkan berikutnya adalah uang, ya, atau capital atau money. Itu adalah uang, ya. Jadi uang yang dibutuhkan, capital atau money. Nah, ini bedanya antara antara ilmu ekonomi yang lama dan yang sekarang ya, setelah post COVID ya, 2025. Jadi bedanya kalau yang dulu capital atau money itu dianggap sebagai bagian dari faktor produksi. Ya, jadi harus ada uang, harus ada modal gitu ya. Dan waktu itu tentu saja bentuknya adalah berupa uang kertas, ya. Nah, cuman setelah COVID ya, dan apalagi sekarang tahun 2025, nah itu bentuknya capital atau money tidak harus uang kertas, tapi bisa juga uang digital, bahkan mungkin uang apa semacam Bitcoin gitu ya. Nah, bedanya juga sama yang tahun 2025 ini, untuk capital atau money ini adalah bisa jadi seluruh faktor produksi. Ya, karena dengan capital atau money bisa kita ubah dalam bentuk faktor-faktor produksi yang lain. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke yang keempat, labor atau tenaga kerja. Ya, jadi faktor yang keempat adalah tenaga kerja atau tenaga kerja manusia di sini ya. Nah, beda antara dulu dan sekarang. Kalau dulu adalah tenaga kerja manusia, maka kedepannya itu akan digunakan tenaga kerja robot. Ya, jadi saya tidak sampai nyangka dalam era saya masih ada atau sudah terjadi era di mana tenaga kerja manusia mulai dan sedang digantikan oleh yang namanya robot yang dikendalikan oleh AI atau artificial intelligence, ya gitu ya. Nah, yang kelima, kemudian adalah informasi atau information. Ya, nah ini saya rasa tulisan ini dibikin sekitar tahun 80-an ya, 70, 80-an, 80, 90-an. Nah, di mana pada saat itu informasi masih sangat berharga. Ya, jadi kalau nggak ada informasi yang akurat atau ya, susah ya untuk membuat produksi yang standar ya. Nah, tapi sekarang di tahun 2025 ya, post COVID, kita justru malah kebanjiran informasi. Ya, jadi kebanjiran informasi. Jadi justru kemampuan kita untuk memilah informasi yang sesuai. Ya, karena kalau sampai nggak dipilah, waktu kita justru habis karena kelebihan informasi. Ya, seperti itu. Oke ya, jadi sekali lagi saya ulang. Jadi menurut ilmu ekonomi ada 5 faktor produksi. Yang pertama adalah bahan mentah. Nah, ini pasti ya, semua ini meskipun old school atau yang sekarang juga tetap pakai bahan mentah ya. Kalau kita produksi apapun harus ada bahan mentahnya. Ya. Nah, terus yang kedua adalah ya, ya. Kemudian yang kedua adalah tanah dan bangunan, ya. Yang ketiga adalah uang atau modal. Yang keempat adalah tenaga kerja manusia, dan yang kelima adalah informasi. Ya, oke ya. Jadi terima aja secara ilmu ekonomi faktor-faktor produksinya adalah seperti demikian. Ya, oke ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk slide berikutnya adalah beda istilah antara produktivitas dan produksi. Ya, nah jadi produktivitas adalah kemampuan menghasilkan produksi. Ya, sedangkan produksi adalah output atau hasil itu sendiri. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi secara definisi beda antara produktivitas dan produksi adalah, nah kalau produktivitas itu kemampuannya menghasilkan produksi, kemampuan bertumbuh, kemampuan berkembang, kemampuan menghasilkan, kemampuan membuahkan unit-unit. Nah, itu adalah kemampuan produktivitas, kemampuannya. Ada orang yang kemampuannya sekian, ada orang yang kemampuannya di bawah sekian, ada yang kemampuannya di atas sekian. Nah, itu beda-beda. Ada yang perusahaan kemampuannya menghasilkan sekian, ada yang di bawahnya. Nah, semakin dia mampu menghasilkan, semakin dia mampu menghasilkan lebih banyak, maka produktivitasnya tinggi.
Ya, semakin dia kurang mampu menghasilkan, maka dianggap produktivitasnya lebih rendah. Ya, jadi seperti itu ya. Sedangkan produksi adalah unitnya, berapa angka unit yang dihasilkan. Sebagai contoh misalnya dalam usaha bikin sepeda, berapa banyak sepeda yang bisa dihasilkan oleh satu orang pekerja itu. Ya, itu adalah produksi. Nah, di sini kita tidak menggabungkan dengan keuangannya ya. Jadi kita hitung adalah fisiknya dulu, ya seperti itu. Nah, coba kita baca definisinya apa. Ya, jadi productivity is the ability to produce the number of units or output in a certain amount of time. For example, in one day, the worker can assemble 10 bikes in one day, and the other worker can assemble even more bikes in one day. For example, 15 bikes in one day. So the later worker has more productivity than the former worker. Ya, jadi produktivitas adalah kemampuan menghasilkan berapa unit. Ya, sebagai contoh, seseorang dapat menghasilkan mengassembly 10 bikes ya dalam satu hari. Ya, jadi ukurannya biasanya satu hari atau mungkin 1 jam. Ya, oke ya. Kalau di negara maju itu ya satu hari 1 jam. Kalau di Indonesia mungkin ya satu periode ya, saya nggak tahu ya. Bisa mungkin beberapa hari atau 1 minggu ya. Gitu. Dan pekerja yang lain bisa menghasilkan 15 sepeda dalam satu harinya. Maka dianggap pekerja yang bisa menghasilkan 15 sepeda itu punya produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan pekerja yang menghasilkan 10 sepeda. Ya, jadi ingat sekali lagi di sini kita tidak apa tidak bicara tentang uangnya, ya kita bicara tentang kemampuannya menghasilkan. Ya, kita tidak ngomongin tentang berapa dia terima duitnya, berapa biayanya, tidak kita nggak ngomongin. Ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah produksi. Ya, jadi produksi adalah unit yang dihasilkan atau the total output atau units made for each worker. Ya, so for example, in one day the worker can make 10 bytes. So the production of the worker is 10 bytes in one day. Ya, jadi produksi adalah berapa unit yang bisa dihasilkan dalam satu harinya. Ya, kalau sehari dia bisa menghasilkan 10, ya produksinya adalah 10 sepeda seharinya. Ya, jadi saya rasa pengertiannya cukup sederhana ya. Itu ya. Oke ya, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, faktor berikutnya atau slide berikutnya adalah teori tentang faktor-faktor yang bisa meningkatkan produktivitas. Ya, jadi di zaman itu ya tahun 70 80, jadi fokus dari ilmu ekonomi adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Ya, jadi pada saat itu ya kalau produktivitas itu meningkat, maka uang itu juga meningkat. Ya, semakin banyak produktivitas, maka makin baik, maka uang makin meningkat, kinerja perusahaan semakin tinggi. Ya, jadi pada berlomba-lomba untuk menghasilkan produktivitas yang setinggi mungkin. Contohnya pada saat itu adalah bagaimana bisa menghasilkan meja sebanyak mungkin. Bagaimana bisa menghasilkan misalnya kursi sebanyak mungkin, alat elektronik yang sebanyak mungkin pada saat itu ya tahun 70, tahun 80. Ya, mungkin kalau juga untuk keturunan atau anak juga pada saat tahun 70, 60 itu adalah bagaimana bisa menghasilkan anak yang cukup banyak ya. Nah, tetapi masa-masa itu adalah sudah lewat ya. Sekarang tahun 2025 produktivitas itu saya rasa bukanlah menjadi yang nomor satu ya. Nah, karena sekarang setiap orang atau setiap institusi itu bisa menghasilkan produktivitas yang relatif banyak. Nah, tetapi kalau produk yang dihasilkan, unit yang dihasilkan yang banyak itu kalau tidak ada yang beli atau tidak terserap oleh pasar, tidak bisa berubah menjadi uang, maka ya sia-sia. Ya, jadi di tahun 2025 ini yang dalam fase menjelang resesi ini terjadi juga kebanyakan produksi, produktivitinya bagus, tetapi cash flow-nya rendah atau sangat rendah. Ya, daya beli masyarakat juga
Enggak, ya seperti itu. Oke ya, tapi saya kembali lagi pada teorinya. Ya, jadi dikatakan ada 8 faktor yang bisa meningkatkan produktivitas menurut ilmu ekonomi. Ya, jadi yang pertama adalah spesialisasi. Ya, jadi spesialisasi itu artinya kalau kita bisa spesial, ya spesial fokus dalam satu pekerjaan tertentu, maka kita punya skill yang tinggi. Kita bisa menghasilkan produk lebih banyak karena udah terampil. Ya, jadi sebagai contoh, kalau sekarang adalah konten kreator ya. Jadi selama dia spesialis fokus pada bidang konten kreator, maka semakin lama semakin banyak video-video berkualitas yang bisa dia hasilkan. Ya, karena dia spesial dalam bidang itu ya. Jadi tidak gonta-ganti profesi, tidak gonta-ganti pekerjaan. Jadi fokus waktunya dihabisin untuk satu hal itu, misalnya konten kreator, misalnya fotografi, misalnya melukis, misalnya musik, ya atau bidang-bidang yang lain ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah adanya pembagian kerja. Ya, pembagian kerja atas apa pekerja-pekerja yang punya spesialisasi. Jadi tahun 70 80 itu dibagi ya ruang-ruang atau bidang-bidang atau tempat-tempat ya. Jadi contoh yang paling umum ya pada masa itu adalah produksi mobil. Nah, jadi contoh yang paling umum adalah produksi mobil. Jadi pada saat itu ada pembagian kerja. Mana yang bagian misalnya mesin, mana yang bagian kelistrikan, mana yang bagian misalnya ban, ya, mana yang misalnya bagian kaca. Ya, jadi masing-masing itu beda-beda apa spesialisasinya dan itu dibagi-bagi. Jadi nggak dicampur, ya seperti itu. Nah, beda dengan tahun 2025 sekarang ya. Nah, sekarang itu beda banget ya. Saya tidak bisa tahu pasti, tapi kemungkinan dalam produksi mobil itu sudah dipakai robot. Ya, jadi robot ini kemungkinan bisa menggantikan banyak pekerjaan ya. Atau mungkin sistemnya nggak perlu bagi-bagi lagi. Kalau robot mungkin dia bisa nangani sekaligus ya. Apalagi sekarang kan mobil bergerak ke mobil listrik ya. Jadi bukan mobil bensin. Jadi ibaratnya itu menyatu ya antara elektrik dan bahan bakarnya ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi udah jauh berbeda ya ilmu ekonomi ini dengan kenyataan pada tahun 2025 sekarang ya. Oke ya, tapi tetap ya ilmu ekonomi tetap dijadikan sebagai dasar ya, sebagai dasar dari ilmu bisnis ya, seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga yang bisa meningkatkan produktivitas adalah melatih tenaga kerja ya. Jadi pada waktu itu terjadi pelatihan tenaga kerja. Jadi yang sebelumnya nggak ahli dalam bidang misalnya kelistrikan atau bidang permesinan, ya mereka dilatih supaya mereka bisa produksi dengan lebih cepat dan lebih banyak hasilnya. Ya, yaitu artinya training workers ya pada masa itu. Ya. Nah, bagaimana dengan masa sekarang? Kalau masa sekarang pelatihan tenaga kerja, nah ini telah berubah sangat jauh ya. Pelatihan tenaga kerja setelah post-COVID itu lebih banyak pelatihan dalam bentuk online. Ya, jadi trainingnya bukan dalam bentuk fisikal, tapi dalam bentuk online atau bentuk-bentuk digital. Ya, apakah itu efektif? Nah, efektif tidak efektif, tapi bergeraknya atau medianya ke arah sana. Ya, dan bahkan sekarang karena sudah robotisasi dan AI, itu sekarang workersnya adalah AI dan robot. Ya, kayak yang digerakkan oleh elektronik ya seperti itu. Jadi sudah jauh sekali berbeda. Ya, seperti itu. Kemudian pada zaman itu masih fokus pada tenaga kerja manusia. Nah, kalau tenaga kerja manusia yang dibutuhkan apa? Adalah mereka butuh gaji, ya, mereka butuh bonus. Ya, jadi makanya untuk meningkatkan produktivitas mereka perlu diberikan insentif berupa gaji dan bonus, ya, seperti itu ya. Tuh. Dan pada saat itu gaji dan bonus masih lancar ya. Kita bisa tanyakan ke kakek nenek kita, ya kan? Jadi gaji dan bonus pada masa-masa 70 dan 80-an ya, bahkan menjelang 90-an itu juga masih lancar ya. Jadi uang masih jauh lebih mudah didapat dibandingkan
masa 2025 awal ini, ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya nomor 5 adalah kemampuan atau kemungkinan untuk bisa memiliki saham perusahaan. Nah, ini sudah mulai agak baru ya pemikirannya ya, ini mungkin tahun 2000-an ya atau hampir tahun 2000. Jadi salah satu faktor yang bisa apa ya, menstimulate ya workers untuk bisa kerja lebih keras, lebih produktif adalah gajinya diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Ya, sebagai contoh, pada tahun 90-an atau tahun 2000-an, itu ada salah satu bank terbesar di Indonesia atau BCA, itu kalau saya nggak salah pernah menawarkan opsi bagi para pegawainya dan pimpinannya untuk mendapatkan gaji berupa saham perusahaan. Nah, di sini ada keuntungannya juga. Ya, keuntungan salah satu keuntungannya adalah menyebabkan pegawai tersebut lebih loyal terhadap perusahaannya. Karena kalau dia nggak loyal, maka harga sahamnya bisa turun ya dalam jangka panjang ya seperti itu. Tapi juga kalau nggak mau ya nggak bisa perusahaan paksa ya, tetap dia harus kasih uang ya seperti itu. Kemudian meningkatkan kepuasan kerja ya, jadi meningkatkan kepuasan kerja untuk meningkatkan produktivitas. Jadi konsep ini percaya bahwasannya untuk meningkatkan produktivitas para karyawan itu perlu merasa puas, perlu mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya, ya. Nah, itu adalah job satisfaction, ya, seperti itu. Dan ini mungkin kurang relevan ya pada saat ini ya tahun 2025 di mana masalah kepuasan kerja itu mulai terabaikan ya. Nah, jadi karena kondisi dalam menjelang masa resesi tentu saja para pekerja manusia ini tidak punya banyak pilihan ya. Ya, jadi perkara kalian puas atau tidak puas dalam pekerjaan, tetap kalian harus melakukan hal itu. Ya, karena adanya tekanan ekonomi dan saingan kerja yang makin lama makin sengit ya untuk saat ini ya. Kemudian faktor nomor 7 yang meningkatkan produktivitas adalah harus ada teknik-teknik baru, inovasi-inovasi baru dalam produksi. Nah, di sini kalau pada masa itu tahun 70, 80 dan 90 adalah ketergantungan pada teknologi. Ya, jadi kalau ada teknologi baru mereka berusaha cari ya info ya di mana dengan teknologi dan mesin-mesin yang baru mereka bisa membuat mobil dengan lebih cepat, lebih banyak. Mereka bisa membuat meja, kursi atau barang elektronik dengan lebih cepat dan lebih banyak, yaitu dengan teknologi yang baru, penemuan yang baru, atau mungkin dengan komputer yang baru ya dan seperti itu ya. Jadi pada berburu untuk mendapatkan mesin-mesin dan teknologi yang terbaru supaya bisa bersaing dengan perusahaan tetangganya ya gitu. Namun di tahun 2025 ini semua sudah ditampilkan, semua bisa kita dapatkan ya asal ada uang ya kan. Jadi kalau zaman sekarang tidak ada rahasia-rahasia lagi. Metode apa? Hampir tidak ada ya. Nah, jadi hampir semua orang bisa mendapatkan informasi yang sama. Ya, bisa mendapatkan informasi yang sama. Nah, tinggal perusahaannya mampu beli nggak? Ya, perusahaannya mampu beli nggak? Untungnya nyucuk nggak dengan dengan biaya yang dikeluarkan, gitu ya. Dan pada tahun 2025 ini terjadi suatu gelombang terobosan teknologi yang sangat luar biasa ya dari produk-produk negeri Tiongkok ya di mana mereka bisa menjual produk atau barang atau mesin dengan kualitas standar bahkan kualitas premium dengan harga murah bahkan mungkin sangat murah ya seperti itu ya. Jadi tentu saja di sini kemajuan teknologi sekarang dan kemajuan produksi sekarang banyak didorong oleh hasil-hasil penemuan dari Tiongkok yang selain juga sangat juga bagus, tapi juga harganya juga bagus juga, ya. Beda dengan produk-produk dari negara Barat yang bagus, tetapi harganya masih premium, ya seperti itu. Kemudian yang nomor 8 ada kaitannya dengan nomor 7 ya. Jadi
menggantikan mesin yang lama dengan mesin yang baru. Ini kalau ini klasik ya, gantikan mesin lama dengan mesin baru, karena mesin yang lama udah old fashion, gantikan dengan mesin yang baru. Oke, jadi saya rasa itu ya, jadi hal-hal yang bisa meningkatkan produktivitas dari sudut pandang ilmu ekonomi, yaitu yang masih relevan sampai sekarang adalah spesialisasi. Ya, jadi spesialisasi ini masih relevan di tahun 2025, di mana kita dituntut untuk spesialisasi pada satu dua bidang kita aja, ya kan? Jadi kalau semakin banyak bidang yang kita geluti, nanti khawatirnya pengawasannya makin rendah dan tentu saja tidak bisa tajam dalam hal itu ya. Ini masih sangat relevan ya tahun ini. Kemudian division of labor, pembagian kerja. Kemudian training yang dapat dilakukan dalam sekejap atau sewaktu-waktu kalau di zaman online saat ini. Kemudian nomor 4 ada gaji dan bonus ya yang pada saat itu demikian lancar ya dan mudah orang mendapatkan uang, tapi untuk saat 2025 ini jauh lebih susah ya gitu ya. Nah, kemudian untuk saham ada pasarnya sendiri, kemudian kepuasan kerja sekarang banyak yang terabaikan ya, ya karena desakan ekonomi. Kemudian mesin-mesin baru dan produk-produk yang lebih efisien yang ditemukan ini kembali kepada pengusahanya mau pakai enggak atau dia biasanya juga usaha-usaha sekarang manufaktur sekarang juga banyak saingannya ya bahkan yang usaha-usaha langsung dari China langsung barang impor sudah jadi juga banyak banget ya seperti itu ya jadi banyak tentu saja dari sini yang menghadapi banyak perubahan ya banyak koreksi ya di tahun 2025 ini tapi yang paling tidak terkoreksi adalah spesialisasi menurut saya ya. Karena untuk saat ini kita masih perlu spesialisasi ya pada satu bidang. Ya, beda pada tahun 70-80 kita bisa lompat bidang mana-mana masih oke, tapi kalau 2025 untuk saat ini seperti itu. Kedepannya apa? Saya juga belum tahu. Ya, seperti itu ya. Tapi saya rasa masih cukup lama ya era ini ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya adalah spesialisasi dan division of labor ya. Jadi ini diceritakan dengan lebih detail lagi ya. Nah, jadi apa itu spesialisasi? Seperti yang tadi yang sudah saya katakan, special is the special skill of labor to handle a certain problem in the company or factory. For example, special skill in design and architecture, special skill in finance and administration, and special skill in computer. Ya, oke ya. Jadi like I said before, bahwasanya ini adalah special skill yang harus kita punya sebagai tenaga kerja manusia untuk terampil dan tajam pada satu bidang tertentu ya. Jadi misalnya desain, arsitek, keuangan, administrasi dan komputer atau komputer ya seperti itu. Ya mungkin tidak hanya satu skill ya, tapi juga jangan sampai ada banyakan ya. Ya mungkin bisa jadi cuma dua atau tiga skill ya atau mungkin dua skill yang kita bisa pelajari secara dalam ya gitu. Kemudian division of labor. Ya, division of labor is the grouping of labor based on their specialization. Ya, for example, workers are grouped based on their skill in design, finance, accounting, and computer. So there are finance, computer, and design department. Nah, ini masih relevan ya untuk zaman sekarang 2025. Ya, jadi ada sekelompok orang yang memang spesial pada bidang-bidang tersebut. Ya kan? Jadi untuk finance ada kelompoknya sendiri, ada ruangnya sendiri. Kemudian komputer mungkin ada ruangnya sendiri, seperti gitu ya, mungkin ya kali atau bisa juga sekarang lebih tergabung ya, jadi lebih nggak ada sekat bisa juga karena sekarang setiap orang itu dengan perkembangan teknologi yang cepat ini dan komunikasi informasi bisa punya skill bisa dua tiga ya seperti itu. Oke, kita terus ke slide yang berikutnya berkaitan dengan apa uang itu tadi ya atau capital ada dua istilah yang menjadi penting ya baik pada waktu itu maupun pada waktu sekarang. Namanya adalah capital intensif atau labor intensif. Nah, di sini konsep ini udah dikeluarkan pada tahun 70 60-an ya, ilmu ekonomi dulu, bahkan mungkin sebelumnya dan prediksi mereka betul-betul terjadi ya. Jadi adalah kondisi di mana capital intensif itu adalah kondisi di mana
uang atau modal itu lebih menguasai, lebih intensif ya dalam proses produksi. Nah, sedangkan kalau labor intensif itu lebih condong tenaga kerja manusia lebih dominan ya dalam faktor produksi. Nah, ketika era-era tahun 70, 80 itu condong negara kita khususnya Indonesia ya lebih condong pada labor intensif karena kita mengalami bonus demografi atau banyaknya jumlah penduduk ya 70, 80, 90, 2000 itu kita banyak penduduk, banyak anak ya. Jadi nah ini semua penduduk ini harus dikasih kerja ya. Jangan sampai mereka menimbulkan masalah sosial kalau nggak ada kerjaan. Maka perlu adanya perusahaan yang stylenya adalah labor intensif atau lebih membutuhkan tenaga kerja manusia. Jadi contohnya pada saat itu ada cigarette company ya. Sini tulisannya kan cigarette company ya. Ya ini ya. Nah ini ya cigarette company. Nah jadi cigarette company ini pada waktu itu tahun 80 90-an itu pemerintah pada saat itu mewajibkan atau apa ya istilahnya menghimbau perusahaan-perusahaan rokok itu untuk lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja manusia dibandingkan mesin. Ya, jadi masih untuk tugas-tugas kayak melinting rokok itu harus manusia, ya, karena mereka perlu perlu ada uang untuk mereka ya supaya mereka ada kerjaannya seperti itu. Ya, jadi jangan dibelikan mesin ya seperti itu. Tapi sekarang setelah tahun 2010 ke atas ya, itu kayaknya istilah-istilah ini sudah mulai mulai berkurang ya kan. Nah, mulai berkurang jadi pada tahun 2010 ke atas kayaknya udah nggak bisa terbendung lagi ya. Ya, udah nggak bisa terbendung lagi masuknya mesin-mesin dan pemikiran dari entrepreneur atau wirausaha juga makin makin kritis, makin jeli, makin untungnya juga ingin makin besar ya. Dan mungkin peran dari pemerintah juga mungkin agak agak kendor ya tentang hal ini. Dan entah kenapa lah ya, saya nggak tahu. Yang jelas mungkin sekitar tahun 2010 ke atas itu mulai banyak kelihatan ya, mulai banyak kelihatan sampai sekarang tahun 2025. Jadi bahkan ekstrimnya tahun 2025 sekarang setelah COVID ya. Jadi itu semuanya mulai bergerak ke arah otomatisasi. Ya, jadi ada satu gerakan secara masif ya, secara global ya, di mana gerakannya adalah menggantikan tenaga manusia ya, bahkan pikiran manusia digantikan dengan robot ya, digantikan dengan mesin. Nah, itu yang namanya adalah capital intensive ya, termasuk dalam produksi ya. Jadi kalau udah boleh seperti begitu, berarti ya tenaga kerja manusia yang melinting rokok mulai digantikan oleh mesin yang bisa jauh lebih cepat dan lebih presisi ya. Driver mobil yang dulunya driver sudah mulai pelan-pelan digantikan oleh autonomous driver atau driver yang mesin atau robot atau AI yang bisa jalan sendiri ya. Seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya sekarang lebih condong atau lebih cepat menuju pada capital intensif ya. Sampai kapan ini? Kira-kira saya rasa masih lama ya. Mungkin lebih dari 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa mungkin dalam ya saya rasa 5 10 tahun pun kita masih dalam dalam mode yang otomatis ya. Mode yang capital intensif saya rasa 10 tahun ke depan ya seperti itu. Oke ya, jadi itu adalah beda istilah antara capital intensif dan labor intensif ya. Oke ya, kita menuju pada oh ya, ada satu tambahan lagi. Kalau capital intensif, tapi ini kaitannya sama akuntansi biaya ya, secuplik aja ya. Capital intensif berarti yang besar adalah biaya overhead pabrik ya. Kalau labor intensif yang besar adalah biaya tenaga kerja langsungnya. Tapi itu di dalam pembahasan lain kali aja ya, seperti itu. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, kemudian pada bagian berikutnya adalah mengangkakan ya. Jadi mengangkakan semua teori-teori tersebut ya. Jadi kalau ilmu itu nggak ada angkanya, kelihatannya kok kurang kurang apa ya? Kurang nancep gitu ya, kurang akurat ya, kurang sepanjang masa dan kurang enak dipelajari ya, kurang cepat dipelajari ya. Jadi dengan angka di sini lebih cepat
kita tangkap maksudnya. Ya, itu adalah fungsi dari angka ya, dan lebih akurat, lebih presisi, dan bisa dibandingkan seperti itu. Oke ya, dan mulailah ada notasi-notasi yang bermunculan. Yang pertama adalah P, ya. P ada price atau unit good, jadi harga barang per unit. Ya, jadi P adalah harga barang per unit atau harga price per unit. Ini price harga barang yang dijual di pasar. Per unit good adalah barang dagangan. Ya, seperti itu. Itu notasinya adalah P atau price. Ya. Kemudian Q. Ya, Q adalah quantity. Quantity ini kuantitinya nggak harus yang terjual ya, bisa juga oh sorry sorry. Quantity ya quantity sold ya, quantity yang terjual pada waktu itu ya. Jadi kalau yang Q ini quantity yang terjual ya, jadi quantity sold, quantity yang terjual pada saat itu ya. Q adalah kuantitinya ya, seperti itu ya, quantity ya. Nah, kemudian P kali Q ya, P kali Q adalah TR atau total revenue ya, total revenue ya. Jadi price per unit dikalikan berapa yang terjual adalah TR, total revenue atau pendapatan total ya. Jadi istilah ini mungkin agak berbeda dengan istilah di akuntansi biaya ya, tapi di sini kita bisa pakai konsep ilmu ekonomi ini untuk bisa gandeng atau bergabung dengan akuntansi biaya ya, seperti itu ya. Kemudian kalau total revenue dibagi sama Q-nya, maka jadi average revenue. Nah, ini sama dengan P itu tadi ya. Jadi average revenue sama dengan P itu tadi ya. Nah, itu bagian yang apa? Bagian yang pendapatan ya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian yang biaya. Nah, biaya itu ada yang namanya fixed cost ya, ada yang namanya fixed cost ya, ada yang namanya variable cost. Ya, untuk fixed cost ini adalah biaya tetap yang dimana secara definisi kita punya penjelasan di video sebelumnya ya. Nah, jadi fixed cost. Jadi fixed cost adalah biaya tetap ya yang harus perusahaan bayar meskipun tidak ada produksi ya gitu. Nah, kemudian adalah variable cost. Ya, variable cost atau biaya variabel, biaya yang berubah sejauh perubahan variabel, sejauh perubahan variabelnya atau variable cost. Ya, jadi dalam ilmu ekonomi itu dia mengenal yang namanya fixed cost atau biaya tetap dan biaya variabel. Jadi konsep ini adalah konsep yang sangat berguna ya untuk kita ya. Ya, jadi fixed cost biaya tetap kita bayar, ya meskipun nggak ada produksi tetap harus kita bayar, seperti yang terjadi pada masa COVID itu ya. Nggak ada produksi, nggak ada kegiatan, ya tetap ya itu harus kita bayar ya. Misalnya apa? Ya biaya tetap listrik, air, komunikasi, wifi, atau mungkin biaya yang khususnya biaya tetapnya adalah pajak-pajak ya, surat-surat, izin-izin itu yang harus tetap dibayar, tetap diperpanjang meskipun perusahaannya nggak ada produksi atau penjualannya sangat tipis ya seperti itu. Nah, kemudian adalah variable cost. Nah, ini biaya yang lebih fair ya. Ini adalah biaya yang harus dibayar ya seandainya ada produksi satu unit atau beberapa unit atau unit tertentu. Ini lebih fair ya. Nah, itu adalah variable cost. Nah, kemudian penjumlahan antara total fixed cost dan total variable cost itu menghasilkan total cost atau biaya total atau TC di sini ya tulisannya ya. Nah, untuk yang average fixed cost ini juga mudah banget ya. Average variable cost tinggal dibagi divisi dibagi Q ya. Nah, habis itu ada istilah yang sangat berguna di sini ya, yaitu uh, break even point. Ya, jadi istilah yang sangat berguna yaitu break even point ya atau BEP. Ya, jadi break even point adalah titik di mana perusahaan itu tidak untung, tidak rugi. Jadi titik di mana unitnya terjual itu bisa menutup biaya produksi, ya, atau harga pokok penjualannya, ya, bisa nutup itu, ya, bisa nutup biaya produksinya, ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah titik yang namanya titik break even point, ya, atau titik BIP, ya.
Ya, jadi istilahnya kalau orang sih dibilang balik modal itu kalau bisa jualnya berapa unit ya baru bisa balik modal ya. Nah, secara rumus BIP ini rumusnya adalah TR ya, TR sama dengan TC ya. Jadi total revenue sama dengan total cost. Jadi total cost itu bisa di cover oleh total revenue. Itu adalah TC. Oke ya, guys ya. Sekian dulu tentang konsepnya. Habis ini kita akan masuk pada sedikit hitung-hitungan ya. Oke, semoga informasi di sini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jadi kembali ke awal tadi ya. Jadi kita bicara tentang faktor dan faktor produksi. Ya, kita bicara faktor produksi, kita bicara tentang beda antara produktivitas dan production. Kemudian kita bicara capital intensif sama modal intensif. Kita bicara faktor-faktor yang bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga ada rumus-rumus sedikit. Ya, oke ya. Di sini kita akan belajar hitung-hitungannya sedikit. Ya, oke guys, sampai di sini dulu. Ya, like jika bermanfaat dan suka. Ya, kemudian jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke ya, selamat pagi semuanya. Ya.